Proses migrasi data bisa dilakukan secara manual dan juga bisa dilakukan secara elektronik. Untuk proses migrasi secara manual yang mungkin dilakukan untuk implementasi yang kecil ya dalam lingkup yang terbatas, di mana data dari sumber dipersiapkan untuk masuk ke dalam sistem ERP. Tapi untuk data yang sangat besar ya, manual migration ini hampir tidak mungkin ya, karena akan menghabiskan waktu yang sangat banyak, biaya, dan juga potensi errornya sangat tinggi. Jadi langkah-langkah manual data migration di sini dari sumber data diekstrak ya, kemudian menjadi source file, kemudian data di approve, sudah itu dimanipulasi untuk disesuaikan dengan standar sistem ERP, disiapkan source file-nya untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem ERP. Untuk electronic data migration ya, hampir semua implementasi ERP ya saat ini menggunakan electronic data migration ya. Lebih cepat, lebih murah, dan memiliki potensi kesalahan yang lebih rendah. Walaupun perlu diperhatikan, walaupun di electronic data migration sudah migrasi selesai, data tetap perlu diverifikasi di sistem secara manual ya. Nah, proses verifikasi ini merupakan langkah akhir dalam electronic data migration. Langkah-langkahnya seperti ini ya, mulai dari analisis desain ya, kemudian data dari source system diekstrak, di clean, transform, load ke dalam sistem ERP, kemudian sudah itu dilakukan verifikasi. Nah, ini semua proses dilakukan secara elektronik ya, kecuali analisis desain ya, kemudian verifikasi ya. Jadi yang pertama analisis di sini sebelum melakukan data migration dilakukan tahapan analisis untuk melihat berapa banyak data yang perlu dipindahkan ke dalam sistem ERP. Kemudian dari legacy system yang mana data itu akan diambil. Termasuk juga memetakan dari aplikasi legacy struktur datanya dengan struktur data di sistem ERP. Kemudian kedua merancang format data dari sistem data yang lama ke dalam format sistem baru ya, di dalam sistem ERP, dan juga sesuai dengan requirement dari implementasi. Kemudian cleansing ya, cleansing ini adalah membersihkan data, di mana ya data-data yang sudah tidak dipakai kadaluarsa atau ada duplikat atau misalnya ada kesalahan penulisan gitu ya, atau ada error, ini dibersihkan ya. Kemudian extraction ini adalah aktivitas untuk mengambil data dari sumber data ya, atau dari legacy system. Untuk kemudian data tersebut diproses dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam sistem ERP. Secara umum ya, proses ekstraksi ini adalah bagian dari ETL ya, atau extraction, transformation, and loading ya, dengan menggunakan ETL tools ya. Berikutnya adalah transform ya. Transform ini adalah bagaimana menyesuaikan ya format data dari sistem legacy atau sistem yang lama ke dalam format data ke dalam sistem ERP ya. Jadi dibuat semacam aturan atau fungsi-fungsi ya, untuk mengekstrak data dari sumber data yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam target system sesuai dengan format data yang dibutuhkan. Ya misalnya dibuat fungsi misalnya untuk panjang datanya berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kurang, nanti akan ada penambahan dengan aturan-aturan tertentu, misalnya seperti itu. Atau misalnya untuk nomor telepon ya, ada standar penulisan. Atau dibuat aturan misalnya kalau datanya itu seperti stok ya, stok itu kan tidak negatif ya. Jadi kalau misalnya ada stok negatif itu dibuat jadi 0 atau contoh seperti itu ya dalam transform. Terus juga mengatur format data, struktur datanya. Kemudian load ya, ketika data sudah siap, sudah ditransform sesuai dengan struktur data dari sistem ERP ya, maka data dimasukkan ke dalam sistem ERP. Nah, proses ini dilakukan secara otomatis ya, dan juga terprogram ya. Kemudian di sistem ERP umumnya sudah ada tools untuk membantu proses load ini. Misalnya di SAP itu ada namanya
LSMW ataupun BDC. Yang terakhir adalah verify ya. Nah, sudah data dimasukkan ke dalam sistem ERP, data perlu diverifikasi ya oleh business user untuk menentukan apakah data tersebut akurat ya, adalah benar, sudah lengkap ya, dan mendukung proses di dalam sistem yang baru. Berikutnya dalam data migration perlu diperhatikan adalah data loading sequence. Jadi urut-urutan loading data ya. Jadi data mana dulu yang terlebih dahulu harus dipersiapkan, kemudian di-load ke sistem baru data yang lain. Ya, contoh di sini misalnya material master ya. Data yang harus disiapkan sebelum material master adalah profit center ya. Jadi profit center harus sudah ada. Kemudian vendor master ya. Vendor master prerequisite-nya adalah GL account. Nah, kemudian open PO ya, harus sudah siap material master dan vendor master. Ini contoh bagaimana data loading sequence ya, urut-urutan data mana yang terlebih dahulu di loading ke dalam sistem, kemudian diikuti dengan data yang lain. Data cleansing teknik ya. Cleansing ini adalah tujuannya adalah untuk membuat data akurat ya, konsisten, lengkap dan juga bisa digunakan ya. Berapa teknik yang dipakai, misalnya yang pertama adalah standarisasi ya. Jadi standarisasi ini format data dibuat konsisten dan standar ya, mengikuti satu aturan tertentu. Misalnya nomor telepon ya. Nomor telepon ada format penulisannya seperti apa gitu kan ya. Atau misalnya email kan, ya email itu kan ada @ kemudian ada dot. Nah, ini standarisasi penulisannya seperti apa. Kemudian matching ya. Matching ini adalah teknik untuk menemukan dan menghilangkan duplikasi yang ada pada data ya, berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya di sini kita melakukan pencarian, mencari nama yang sama dan alamat ya, untuk menentukan apakah nama tadi itu duplikat atau tidak ya, atau merujuk pada orang yang sama atau tidak. Kalau sama ya berarti perlu dihapus kan. Nah, berikutnya berkonsolidasi. Jadi komponen-komponen data individu yang sudah benar ya diperbaiki, kemudian digabung ya, digabung. Jadi sudah sebelumnya di matching ya, kemudian digabungkan, dikonsolidasikan menjadi satu ya. Kemudian dikoreksi ya. Jadi mengkoreksi komponen-komponen data ya. Kalau misalnya ada yang salah ya, ada yang salah kemudian atau ada yang kurang lengkap kemudian dilengkapi. Kemudian enriching ya, jadi diperkaya datanya. Misalnya dengan menambahkan customer itu menambahkan koordinat misalnya lokasi ya, sehingga bisa lebih tepat ya. Walaupun di sistem sebelumnya tidak ada, kemudian di sistem yang baru kita lengkapi. Kemudian parsing. Parsing ini misalnya nama di sistem sebelumnya itu kan satu kalimat misalnya ya. Pada nama itu ada nama depan, nama tengah, nama akhir, ada gelar misalnya, ada sebutan ya, misalnya Mr., Mrs. Nah itu di sistem yang lama misalnya penulisan namanya masih dalam satu field seperti itu ya. Kemudian di sistem ERP itu sudah dipisah-pisah ya, sebutannya, kemudian misalnya gelarnya, nama depan, nama belakang, nama tengah. Nah, ini dilakukan parsing ya. Atau alamat ya. Di SIM sebelumnya alamat jalan itu satu baris semua ya, satu kalimat misalnya jalan. Kemudian nomor ya, RT RW misalnya di dalam sistem ERP itu di parsing ya, dipotong-potong ya sesuai dengan fieldnya ya, atau jalan sendiri misalnya, alamat nomor sendiri ya, kode pos tersendiri gitu. Kemudian conditioning ya. Conditioning ini adalah mengkonversi tipe data ya menjadi tipe data yang sesuai dengan di sistem ERP ya. Kemudian scoring ya. Scoring ini untuk menghitung probabilitas dari sebuah kejadian atau misalnya customer ya, kemungkinannya untuk membeli produk baru. Nah, untuk proses migrasi data ini dibantu dengan ETL tools ya.
Jadi extraction, transformation, and loading tools ya, yang secara luas digunakan untuk data migration ini. Tools ini membantu ya untuk melakukan proses cleaning ya tadi, berdasarkan aturan ataupun misalnya fungsi-fungsi tertentu ya, sehingga data diekstraksi dari multiple legacy application ya, di berbagai macam sumber data ke dalam sistem ERP ya. Dan ETL tool ini sangat berguna ya untuk proyek ERP yang besar, di mana data yang harus dimigrasikan juga sangat banyak. ETL ya, ETL tools dapat mengambil data dari beragam sumber data ya, dari legacy application, spreadsheet, standalone database, dan yang lain-lain. Ini adalah contoh tools ya, ETL tools ya dari beragam vendor yang biasa digunakan dalam implementasi ERP. Baik, ya, summary dari unit ini adalah bahwa data migration yang memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam proyek ERP, merupakan satu tahapan yang sangat penting ya, karena kualitas data itu menentukan dari keberhasilan implementasi ERP. Kemudian secara umum ya, master data dan juga transition data dalam format yang relevan ya, misalnya untuk transition dalam bentuk open item itu dimigrasikan ke dalam sistem ERP yang baru. Kemudian electronic data migration umumnya digunakan dalam implementasi sistem ERP ya. Ada 7 langkah di sini, mulai analisis, design, cleansing, extraction, transform, load, and verification. Kemudian data loading ya, perlu memperhatikan urut-urutan loading data, mana yang data lebih dulu untuk di loading, kemudian diikuti oleh data yang lain. Kemudian data cleansing ya adalah langkah yang penting dalam proses data migration ini, dan dibantu ya oleh tools ya dengan membuat semacam aturan-aturan atau fungsi-fungsi untuk melakukan cleansing data. Kemudian ETL tools ya, extraction, transformation, and loading ya, dalam proses migrasi data dan cleaning ya, dengan mendukung berbagai macam aturan data migration dan juga cleaning yang ini dibuat di dalam tools tersebut. Baik ya, demikian tentang data migration. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.